Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bertemu lagi dengan saya Ustadz Ilyas Reyhan Alim. Dan kali ini bertemu pada mata pelajaran prakarya. Sebelum memasuki materi, anak-anak supaya tetap semangat ya dalam mengikuti semua kegiatan pembelajaran secara daring ini. Oke, kita memasuki bab 2 yaitu tentang dasar-dasar instalasi listrik. Tujuan standarisasi ialah mencapai keseragaman mengenai ukuran, bentuk, dan mutu barang, cara menggambar, dan cara kerja. Ini adalah peraturan umum untuk instalasi cahaya dan tenaga. Ya, kita ambil intinya saja ya. Yaitu yang terpenting adalah adanya alat hubung dan kelengkapan pembangkit pesawat listrik atau listrik gantaran dari alat harus memenuhi peraturan dan pemeriksaan yang berlaku untuk itu. Intinya semuanya harus sesuai standar yang ada. Kemudian juga dilihat dari tegangannya, dilihat dari jenisnya, kualitasnya, dan juga bagaimana nanti pembagian arusnya dan lain-lain. Ya, itu sebagai gambaran umum saja, karena perlu diingat kita di sini adalah tujuan utamanya menghasilkan sesuatu yang kali ini berkaitan dengan listrik. Jadi kita tidak terlalu mendalami tentang listriknya, meskipun itu juga perlu dipelajari. Ya, kita fokus pada kerajinan prakaryanya. Ya, kemudian komponen perlengkapan instalasi listrik. Seperti yang saya bilang tadi, bisa dilihat dari merek dagangnya atau tentang tegangannya, kemudian sudah standar atau belum, yaitu bisa dilihat terlebih dahulu sebelum kita memilih atau memulai untuk membuat suatu hasil karya tentang instalasi listrik. Apa saja sih komponen-komponen dalam instalasi listrik? Ya, ini ada APP dari PLN, PHP, elektroda pembumian, penghantar pentanahan, penghantar instalasi. Ya, sekali lagi Ustadz bilang, ini cukup sebagai pengetahuan saja. Kita tidak usah terlalu fokus pada ini. Ya, kita nanti buatnya yang sederhana-sederhana saja. Karena yang seperti ini itu nanti yang sudah ya nanti beda lagi. Itu sudah rumit. Ya, kita yang sederhana-sederhana dulu, tapi ini tetap Ustadz sampaikan karena itu juga sebagai tambahan pengetahuan. Kemudian ya komponen-komponen instalasi listrik ada pipa PVC untuk pekabelan yang ditanam di dalam tembok. Kemudian kotak cabang, saklar dan fitting lampu, stop kontak, lampu sekring atau MCB. Ya, ini sangat cocok apabila kita akan memasang instalasi listrik di dalam rumah atau bangunan. Sedangkan kita nanti dalam pembelajaran prakarya ini nanti kita buat yang sederhana saja, yang kira-kira bisa dibuat dengan bahan yang ada di sekitar kita. Pemeriksaan dan pengujian ada tanda-tandanya seperti peralatan listrik yang dipasang, ada tanda-tanda kemudian peralatan listrik yang dipasang, cara pemasangannya, kemudian polaritasnya. Jadi polaritas itu kutub ada plus minus ya.
seperti di baterai itu ada plus minusnya. Kemudian pentanahannya, tahanan isolasi, dan kontinuitas rangkaian. Ya, intinya ya untuk istilah yang sudah bisa dipahami dengan baik, yang belum yaitu kontinuitas rangkaian, jadi keberlanjutannya. Di Indonesia peralatan listrik diuji oleh suatu lembaga, ya, yaitu Lembaga Masalah Kelistrikan, disingkat LMK. Ini jenis-jenis gambar instalasi, yaitu diagram pengawatan, diagram saluran, cara menggambar dengan garis tunggal, cara menggambar dengan garis ganda. Ini contoh gambar instalasinya. Diagram dasar suatu perlengkapan hubung bagi atau PHP secara sederhana, kemudian memperlihatkan diagram yang sama diagram secara terperinci. Diagram lingkaran arus. Diagram lingkaran arus maksudnya untuk menjelaskan cara kerja suatu rangkaian, merencanakan suatu rangkaian yang rumit, dan untuk mengatasi kerusakan yang terjadi pada rangkaian. Di bagaimana nanti arus berjalan dari sumbernya kemudian ke tempat lain, itu nanti bisa diatur di sedemikian rupa. Kalau kita nanti bisa ya misal mau bikin kayak gini, ya bagaimana nanti penataan kabelnya, kira-kira arusnya itu arahnya kemana, kemudian mau dibuat pola yang seperti apa, nanti kira-kira tegangannya berapa, terus jika itu untuk menyalakan sesuatu atau mau digunakan untuk apa, butuhnya berapa watt, itu nanti bisa diatur dengan sedemikian rupa, ya, sedemikian rupa dalam penginstalasian listrik. Jadi kan ada kan rangkaian seri, paralel, dan lain sebagainya yang mungkin anak-anak sudah pernah dengar atau juga sudah pernah mempelajari itu. Ya intinya nanti mungkin kita tentang ya kita lebih mendalami yang itu saja. Ini untuk tambahan pengetahuan. Kemudian diagram pengawatan ya seperti ini. Diagram saluran. Kalau ini contohnya jika dalam suatu bangunan ya, instalasi dalam suatu ruangan, dari mana listrik bersumber, kemudian bagaimana polanya, kemudian di titik manakah suatu objek atau benda yang akan dinyalakan itu diletakkan, yaitu nanti bisa direncanakan juga. Ini sebagai contoh. Insya Allah kalau untuk anak-anak itu nggak terlalu rumit ya. Tapi juga perlu pengenalan juga. Alat-alatnya. Alat-alat yang kita butuhkan ya sederhana saja seperti test pen, kemudian solder, kemudian penggaris siku, pahat, gunting sen, ketam, dan lain-lain. Gambar situasi. Gambar situasi memberikan gambaran secara jelas letak gedung serta instalasi yang akan dihubungkan dengan jaringan PLN. Ya, jadi jika dalam suatu bangunan akan menyalurkan listrik, kita harus bisa memberikan gambaran yang jelas. Soalnya nanti dari PLN-nya itu nanti pemasangannya gimana itu biar tahu, karena kan juga menyambungkan kabel dari satu sumber ke tempat yang lain. Jadi harus
digambarkan secara jelas seperti itu. Diagram garis tunggal dan garis ganda. Oke, mungkin cukup sekian materi pada pagi hari ini. Ya, jika melihat tampilan ini mungkin ada beberapa hal yang mungkin bisa membuat bingung. Jadi sebelum Ustadz tutup, Ustadz sampaikan lagi. Intinya di bab ini kita belajar tentang sistem kelistrikan dan instalasi listrik, baik itu dalam rumah tangga maupun yang lainnya. Yang penting di sini adalah bagaimana kita bisa menghasilkan suatu produk atau bisa menghasilkan suatu karya yang berkaitan dengan listrik, dengan alat-alat yang sederhana, dan dengan dengan setelan atau pemasangan yang sederhana. Jadi tidak perlu hitung-hitungan yang terlalu rumit. Pokoknya bagaimana itu nanti bisa menyala dengan baik, tidak terjadi konslet, atau ya pokoknya semuanya bisa berjalan dengan baik. Ya, itu nanti anak-anak bisa baca lagi di buku. Kemudian jika mau praktek, alangkah lebih baiknya nanti didampingi dengan orang yang lebih paham tentang hal ini, karena listrik juga merupakan hal yang bisa menimbulkan resiko jika kita menggunakannya atau mengaplikasikannya tidak dengan sesuai peraturan atau tidak sesuai cara yang tepat. Jadi kalau bisa didampingi yang sudah ahli atau sudah bisa dalam melakukan instalasi listrik atau dalam kelistrikan. Oke, mungkin cukup sekian dari Ustadz. Apabila banyak salah dan kurangnya, Ustadz mohon maaf sebesar-besarnya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Akhiru qauli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.